94 loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok DDP Teori, kelompok 6 yang beranggotakan Kartiko Damarjati NIM 100, Diah Naila NIM 94, dan Bagus Fajar NIM 108, dan Anindya Zara Adian Putri NIM 113. Di sini kami akan mulai menjelaskan eh, skrip program dari hasil program kami. Yang pertama kita mulai dari library. Di sini ada library IOStream yang merupakan bahwa library ini merupakan kita mulai dari yang pertama. Yang pertama merupakan library dari program ini terdapat 5 library. Yang pertama adalah IOStream yang Apa sih jelasin sini? apa aja apa aja apa aja. Ya tahu lah aku dingin banget. Di pos dulu, di pos dulu. Di luar aja itu. Keluar dulu deh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai library. Library yang kita gunakan adalah ada 5. Yang pertama IOStream, digunakan untuk input dan output. Selanjutnya ada IOManip, itu untuk set way, set fill, dan seterusnya. Seterusnya ada Ponyo.h dan CSTime, itu digunakan untuk fungsi random di bagian giveaway. Yang CSTDlib digunakan untuk fungsi random juga. Selanjutnya ada using namespace std, itu digunakan agar tidak perlu menulis std di depan. Selanjutnya ada deklarasi integer max buku untuk jumlah max buku yang dapat di input dalam perpustakaan. Selanjutnya ada max peminjaman, yaitu batas peminjam yang harus sesuai dengan max bukunya. Selanjutnya ada struct. Struct di sini kita memakai struct buku yang berisi judul buku yang apa namanya yang menggunakan string. Selanjutnya ada boolean untuk dipinjam atau tidak dipinjam. Yang kedua ada ini string untuk registrasi, yaitu ID, terus password, dan untuk password konfirmasi. Selanjutnya ada struct login juga. Di case login itu ada ID login dan password login yang harus sesuai dengan ID regis dan password regis. Selanjutnya yaitu deklarasi global. Deklarasi ini seperti tadi, yaitu ada peminjaman daftar buku menggunakan array yang berjumlah max buku tadi jumlah 100. Selanjutnya di peminjaman ada array daftar peminjaman dengan max peminjamannya tadi 100. Yang terakhir, yang ketiga ada jumlah buku. Jumlah buku yang diinputkan saat ini 50. Untuk jika ingin menginput lagi, kita harus menambah. Selanjutnya ada di jumlah peminjaman. Peminjaman defaultnya masih 0. Baik. Harus. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah fungsi inisialisasi buku, yang dimana di sini terdapat array daftar buku yang berisi indeks max buku. Ini ada 0 sampai indeks ke 49 yang berisi judul buku, penulis, dan juga false untuk nantinya status buku sudah dipinjam atau buku masih tersedia. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu adalah fungsi tampilkan daftar buku, di mana di sini ada siot daftar buku, kemudian ada pengendalian if dan else, di mana jika jumlah bukunya sama dengan 0, maka tidak ada buku dalam perpustakaan. Kemudian di sini ada looping, for integer i sama dengan 0, di mana i itu harus kurang dari jumlah buku dan i plus plus, maka akan out i plus 1 itu akan menjadi nomor dari bukunya. Kemudian ada daftar buku yang berasal dari struct yang menyimpan judulnya, oleh daftar buku juga struct juga yang menyimpan penulis. Kemudian ini ada statement pengendalian lagi yang berisi if daftar buku
If daftar buku dipinjam, maka si out-nya adalah dipinjam. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi donasi buku. Di sini ada statement pengendalian if jumlah buku lebih besar sama dengan max buku, nanti si out-nya adalah perpustakaan sudah penuh, tidak bisa menambah buku. Kemudian buku-buku baru ini dari Struct yang dinamakan buku baru, si out-nya adalah masukkan judul buku. Kemudian di sini user menginputkan judul buku dan juga penulis buku. Di sini ada guideline agar user bisa menginputkan lebih dari 2 kata. Kemudian ada buku baru dipinjam false. Ini untuk boolean, di mana jika buku dipinjam maka akan bernilai akan jika buku dipinjam jika buku true, maka buku akan dipinjam. Kemudian di sini ada daftar buku, jumlah buku sama dengan buku baru. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi pinjam buku, di mana di sini ada parameter string username, kemudian di sini ada deklarasi integer pilihan, kemudian dia memanggil fungsi tampilkan daftar buku, kemudian cout pilihan nomor buku yang ingin dipinjam, kemudian ada statement pengendalian jika pilihan pilihannya kurang dari satu atau pilihan dari jumlah buku, maka cout adalah pilihannya tidak valid. Kemudian ada statement pengendalian lagi jika daftar buku eh, pilihan kurang dari satu dipinjam, artinya buku sudah dipinjam. Nanti cout-nya buku sudah dipinjam. Kemudian else jika daftar buku pilihan I sama dengan dipinjam, pilihan I dipinjam sama dengan true, ini bukunya belum dipinjam. Kemudian fungsi fungsi yang di bawahnya ini adalah fungsi update untuk eh, dimunculkan pada fungsi nota. Selanjutnya adalah fungsi kembalikan buku yang di dalamnya merupakan terdapat parameter string username. Lalu kita juga memanggil fungsi tampilkan daftar buku, yaitu fungsi untuk menampilkan daftar buku di atas. Nah, di dalam fungsi ini, ketika kita menjalankan suatu program ini, nanti kita dapat em, menerima suatu keterangan. Ada keterangan tidak sedang dipinjam ketika kita meminjam, lalu ada keterangan buku telah dikembalikan ketika buku telah dipinjam, telah dikembalikan. Selanjutnya ada fungsi nota peminjaman. Kita menggunakan garis-garis, tetapi penggunaan garis-garis tersebut kita pakai Segwit dan Chatfit. Di dalam fungsi ini kita juga memberikan sebuah if else yang dimana if else ini digunakan untuk memberikan keterangan seperti tidak ada peminjaman tercatat, keterangan peminjaman. Nah, di dalam for looping ini kita juga memberikan keterangan berupa dikembalikan atau belum dikembalikan. Selanjutnya ada eh, fungsi dengan pengembalian, yaitu fungsi pemenang yang di dalamnya adalah string pemenang. Ini hanya untuk pengkonversian saja. Lalu di bawah ada fungsi giveaway. Ini adalah eh, case ketujuh dari program kita, yaitu giveaway. Di sini kita mendeklarasikan integer peminjaman dikembalikan yang di dalamnya terdapat array dinamis berupa max peminjaman dan juga ada deklarasi integer jumlah dikembalikan sama dengan 0 sebagai default. Kalau di bawah, nah ini merupakan suatu keterangan syarat ketika eh, si seseorang tersebut tidak meminjam, maka akan diberikan keterangan pada program berupa tidak ada peminjam yang memenuhi syarat untuk undian. Karena ini merupakan giveaway, maka
kita menggunakan sistem berupa undian. Nah, selanjutnya ada fungsi sren dengan pemanggilan fungsi lagi di dalamnya time 0. Ini merupakan fungsi yang kita gunakan untuk pemilihan pemenang secara acak dari yang berhak. Ini adalah rumus dari pemenang indeks, yaitu menggunakan fungsi random dengan parameter 0 di dalamnya atau tidak ada parameter dengan modulus jumlah dikembalikan yang telah kita panggil di atas tadi. Lalu kita dapat menampilkan pemenangnya dengan mendeklarasikan integer pemenang sama dengan peminjam yang dikembalikan dengan parameter pemenang indeks. Lalu kita menampilkan dengan cout pemenang undian adalah peminjam buku. Kita panggil variabelnya yaitu saudara titik variabel username tersebut. Lalu kita pakai void pause agar tidak terjadi pemborosan kode. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi utama kita yaitu integer main. Kita memanggil fungsi inisialisasi buku yang telah kita deklarasikan di atas. Lalu ada menu 1, menu 2, bla bla bla, yang lain-lain ini yang akan kita gunakan di bawah program di bawah. Nah, untuk menampilkan case-case secara keseluruhan dari program ini kita menggunakan looping while yang di dalamnya adalah boolean true. Lalu kita menampilkan fungsi tampilan yang sudah kita panggil di atas. Kita dapat memilih menu dengan inputan menu. Nah, SYNGATE ini untuk memberikan jeda dan sistem CLS ini untuk membersihkan layar. Nah, di dalam looping while true tersebut, kami menggunakan switch menu pengendalian. Nah, di dalam switch menu tersebut ada dua case. Case pertama yaitu case registrasi. Kita menggunakan for looping. Kita dapat mengisi ID account dengan menginput eh, dari variabel registrasi ID regis yang mana ini merupakan bagian dari struktur registrasi yang telah kita panggil di atas. Selanjutnya kita juga em, dapat menginput password regis dari struktur registrasi, lalu ada password registrasi konfirmasi untuk mengkonfirmasi bahwa password tersebut benar. Di dalam case satu ini kami juga memberikan fungsi pengendalian. Bukan fungsi pengendalian. eh Seperti ya kayak pengandaian. Jika passwordnya salah, maka kita akan kembali ke looping awal, yaitu registrasi. Jika passwordnya benar, akan diberikan keterangan registrasi berhasil dan akan lanjut ke case 2. Baik, selanjutnya di case 2 ada yang pertama sistem CLS untuk clear system. Baik, untuk selanjutnya ada kita deklarasi ulang yaitu di string ID login dan password login. Selanjutnya user memasukkan ID login dan password login. Ya, selanjutnya kita buat deklarasi boolean jika login berhasil sama dengan false. Selanjutnya di perulangan sendiri itu terdapat ada if. Di if-nya terdapat jika ID regis sama dengan ID login dan registrasi regis sama dengan registrasi login, login berhasil menjadi true sehingga dia berhenti. Terus jika login sudah berhasil, maka akan cout yaitu login berhasil, selamat datang di pojok baca ceria. Oke, di sini setelah ada si out login berhasil, selamat datang di menu pojok baca cerita, program akan menjalankan
dan menampilkan opsi menu, yaitu ada 1 daftar buku, 2 donasi buku, 3 peminjaman buku, 4 pengembalian buku, 5 nota peminjaman, 6 giveaway, 7 registrasi dan 0 keluar. Dan habis itu usernya disuruh untuk memilih menu berapa yang ingin dijalankan. Terus dengan si ininya menu 2. Terus ada sistem clear screen untuk tampilan. Ada juga switch menu 2. Case 0 itu exit. Dan case 1 kita memanggil fungsi tampilkan daftar buku dan pause untuk tampilan user lagi dan break. Terus ada case 2 kita memanggil donasi buku sama seperti case 1 ada pause dan break. Case 3 itu kita memanggil fungsi pinjam buku dengan parameter ID login. Terus case 4 fungsi kembalikan buku. Case 5 memanggil fungsi nota peminjaman. Case 6 memanggil fungsi giveaway. Case 7 see out bye-bye. Terus habis itu ada defaultnya. Kalau user tidak sesuai, kalau user input menu tidak sesuai dengan pilihan, nanti bakal ada see out menu tidak valid, silahkan pilih lagi. Dan saat menu tidak sama dengan 7, itu defaultnya. Habis itu else-nya see out ID atau password salah untuk yang login, pause untuk tampilan, dan break. Sekian, dan terima kasih untuk penjelasan skrip program kita. Selanjutnya kami akan mencoba output program yang telah kita kerjakan. Yang pertama, saya akan mencoba untuk registrasi member. Saya dengan ID account Tiko. Passwordnya 12345 12345. Nah, untuk login, eh, ketika saya mencoba memasukkan password yang salah, mari kita lihat. Tiko 1234. Nah, ketika salah akan ada keterangan ID atau password salah. Kita juga dapat kembali lagi ke menu utama tadi, registrasi dan login. Kita coba login dengan password yang benar. Tiko 12345. Jika password benar, maka akan ke menu selanjutnya, yaitu menu daftar buku, donasi, pinjaman, sampai menu keluar. Kita akan menampilkan menu pertama, daftar buku. Di sini kami telah menyediakan sejumlah 50 buku beserta nama penulisnya oleh seperti Angels and Demons oleh Dan Brown. Lalu kita dapat kembali ke menu tadi. Coba kita mendonasikan buku dengan memilih menu kedua. Kita pakai judul Programming with Pico. Kita dapat menginput namanya, nama penulis Pico. Oke, kita dapat kembali ke menu selanjutnya. Setelah kita menginput donasi buku, kita akan mencoba untuk melihat di daftar buku apakah masuk atau tidak. Seharusnya masuk. Oke. Buku telah masuk di nomor terakhir yaitu 51. Selanjutnya kita kembali. Kita akan mencoba untuk meminjam buku. Kita akan pinjam buku yang telah saya donasikan sendiri, yaitu nomor 51. Kita enter. Kita dapat keterangan Anda telah meminjam buku Programming with Tico. Sudah disediakan judulnya. Kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita akan mengecek di nota peminjaman. Karena saya tadi sudah meminjam judul buku donasi yang telah saya donasikan sendiri, lalu saya pinjam sendiri, yaitu Programming with Tico. Statusnya belum dikembalikan. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke menu tadi. Kita coba untuk mengembalikan. Oh maaf, kita akan coba melihat di daftar buku. Nah, di sini di eh, di perpus, ibaratnya perpus
Di daftar buku ini, buku yang telah saya pinjam diberi keterangan otomatis dari program, yaitu berupa keterangan dipinjam karena masih dipinjam. Oke. Habis itu kita akan kembali ke menu. Saya akan meminjam lagi buku. Saya coba pinjam nomor 1. Oke. Buku Harry Potter telah dipinjam. Oke. Kita kembali lagi. Kita kembali ke nota lagi. Nah, di situ ada keterangan riwayat. Karena dua buku yang telah saya pinjam belum dikembalikan, maka statusnya belum dikembalikan. Kita kembali lagi. Kita akan coba ke daftar buku lagi. Nah, karena buku nomor 51 dipinjam dan nomor 1 dipinjam, maka diberikan keterangan dipinjam. Selanjutnya saya akan kembali. Saya akan mencoba untuk mengembalikan buku. Maaf, saya akan mencoba untuk meminjam buku yang sama. Nah, kita perhatikan di sini keterangan masih dipinjam. Oke. Kita akan meminjam buku nomor 3. Oke. Saya pinjam nomor 51. Nah, di bawah beberapa judul buku dan penulisnya ini ada keterangan buku Programming Witiko sudah dipinjam. Mengapa? Karena buku Programming Witiko tadi sudah dipinjam. Jika dipinjam lagi, maka dia diberikan keterangan sudah dipinjam. Jadi si Tiko, saya nggak bisa minjam lagi buku yang telah dipinjam. Setelah itu saya akan mencoba mengembalikan satu buku dari 2 buku yang telah saya pinjam. Saya akan kembalikan nomor 51 tadi. 51. Anda telah mengembalikan buku Programming Witiko. Saya akan cek lagi di daftar buku nomor 1. Nah, keterangan dipinjam tersebut akan hilang. Mengapa? Karena telah saya kembalikan. Kembali ke menu lagi. Saya akan coba mengecek nota peminjaman. Nah, karena saya tadi cuma mengembalikan satu buku, yaitu buku Programming Witiko, maka status buku Programming Witiko sudah dikembalikan. Selain itu, belum dikembalikan. Lalu saya akan mencoba registrasi ulang dengan akun baru, dengan ID akun berupa Anin, dengan password Anin123, Anin123. Saya login lagi dengan ID password yang benar. Nah, masuk. Lalu saya akan mencoba melihat daftar buku terlebih dahulu. Apakah buku tadi masih ada keterangan dipinjam? Nah, ini dipinjam oleh Sitiko. Saya akan coba meminjam lagi 3, nomor 50. Oke, ada keterangan. Nah, ada. Oke. Lalu saya akan langsung mengembalikan buku tersebut. Nomor 50. Oke. Ada. Coba saya kembali ke daftar buku. Nah, sudah tidak dipinjam lagi. Selanjutnya saya akan mencoba melihat nota peminjaman. Nah, di sini keterangan sudah dikembalikan karena telah dikembalikan. Selanjutnya saya akan eh, mencoba case 6 atau opsi 6 dari menu ini, yaitu selanjutnya sebelum saya memasuki ke opsi 6 dari menu ini, saya telah menyiapkan beberapa nota pinjaman. Ada
7 nota peminjaman yang telah dikembalikan. Yang belum dikembalikan ini tidak dapat mengikuti sebagai peserta giveaway. Jadi sehingga hanya dapat digunakan 6 undian. Lalu saya akan mencoba opsi 6 langsung. Nah, pemenang dari undian ini adalah peminjam buku Milea, yaitu saudara KKK. Ini adalah username yang telah saya input tadi dari registrasi dan login. Lalu saya akan coba giveaway, mengundi giveaway lagi. Masih KKK, coba lagi. Iko, coba lagi. Anin. Nah, giveaway ini sifatnya adalah random, sehingga tidak hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mendapatkan suatu reward yang telah kami siapkan. Lalu selanjutnya saya akan kembali ke 7, yaitu, maaf, kembali ke 0, yaitu keluar dari program ini. Demikian penjelasan singkat program kami, yaitu berupa program perpustakaan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di kehidupan nyata atau di perpustakaan-perpustakaan sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.